Oke, di video kali ini kita akan fokus bahas tentang back ya. Karena menurut gua otot back kita ini merupakan salah satu otot yang paling sulit untuk dibentuk ya dibanding otot-otot yang lain gitu. Karena hal ini tuh bener gua alamin di saat 1-2 tahun pertama gua nge-gym ya, dimana otot chest gue udah berkembang ya, udah terdevelop, tapi back gue itu masih ampas banget ya. Ya walaupun memang pada saat itu otot back gue tuh udah mulai V-taper ya, udah mulai ngelebar dikit gitu ya. Cuman itu belum yang bener-bener nonjol yang ada garis-garisnya gitu, back gue masih belum gitu ya. Yang orang-orang bilang tuh demon back atau cobra back atau apalah itu ya, masih belum gitu. Otot back gue baru mulai V-taper doang, tapi garis-garisnya masih belum belum kelihatan banget. Dan gue rasa mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton ini juga mengalami hal yang sama gitu ya, dimana chest kalian tuh udah berkembang, udah gede duluan, tapi backnya malah ketinggalan gitu ya. Ini sama kayak push up sama pull up ya, dimana kebanyakan orang itu pasti lebih cepet, lebih gampang buat lakuin push up ketimbang pull up ya kan. Jadi orang yang bisa push up itu belum tentu bisa pull up loh. Tapi orang yang bisa pull up sudah pasti bisa push up. Itu analoginya kayak gitu. Jadi memang otot back ini lebih sulit untuk dilatih atau dibentuk ya dibanding chest. So langsung aja ya, gue akan beritahu kalian beberapa hal yang harus kalian perhatiin buat maksimalin pertumbuhan di otot back kalian ini ya, biar bisa kalian pamerin gitu back kalian ya. Ya walaupun gue bukan seorang bodybuilder ya atau orang yang otot backnya bagus banget gitu, enggak ya, otot back gue masih terbilang ya biasa aja lah ya, cuman cukup lumayan lah gitu. Seenggaknya gue udah latihan beberapa tahun dan gue mengalami banyak trial and error juga yang bisa gue sharing ke kalian semua. Yang pertama, kalian harus tahu dulu bahwa terdapat dua jenis gerakan dalam melatih back ya. Yang pertama adalah gerakan vertikal, dimana kalian tuh menarik dari atas ke bawah, itu vertikal ya, atas ke bawah. Dan yang kedua adalah gerakan horizontal, dimana kalian narik dari depan ke belakang ya, itu horizontal tuh ya. Dan biasanya gerakan vertikal itu lebih ditujukan untuk lebarin back kalian ini ya. Sementara gerakan horizontal itu lebih cocok untuk nebelin back kalian. Karena pada gerakan horizontal kita tuh dapat lebih gampang untuk nahan bebannya pada posisi otot back kita saat kontraksi penuh ya. Kita lebih gampang gitu nahannya di posisi ini. Sehingga ini sangat baik banget untuk nebelin back kita ya. Jadi terdapat perbedaan antara lebarin sama nebelin back kita ya. Pada saat gua pertama dulu, back gua mungkin lebar, tapi back gue belum tebel. Nah, jadi kalian harus pastiin di latihan back kalian itu terdapat satu gerakan vertikal dan satu gerakan horizontal ya. Itu wajib ya. Ntar kita bahas di akhir video. Yang kedua, fokus kontraksikan back kalian ya. Apa maksudnya kontraksi? Jadi kontraksi itu adalah kondisi di mana aliran darah tuh lagi menumpuk pada otot kalian ya. Itu namanya kontraksi. Contohnya aja, bicep gue nih ya. Pada saat lengan gue posisi lurus kayak gini, ini nggak ada apa-apa nih ya. Tapi saat gue genggam kuat-kuat terus gue tarik sini, tuh ya kalian lihat. Ini namanya kontraksi, aliran darahnya lagi numpuk semua di sini. Ini disebut peak atau kontraksi ya. Lihat. Tuh. Nah, kebanyakan orang itu tidak memperdulikan fase kontraksi ini. Mereka tuh taunya tarik, lepasin gitu. Cepet-cepet mereka lakuinnya. Bahkan ada yang formnya tuh jauh lebih kacau gitu ya. Nah, gue tuh pengen kalian tuh pas narik kalian tahan dulu sebentar gitu ya. Jadi contohnya kalian tarik. Nah, di titik otot back kalian udah berada dalam posisi kontraksi penuh, tahan dulu. Kayak sedetik kayak 2 detik kayak, baru kalian lepasin lagi gitu. Jangan kalian sut. Ya, kalau kalian kayak begitu terus ya gimana otot back kalian mau gede gitu ya. Dan itu juga lebih tinggi resiko cederanya gitu. Nah mungkin ada dari kalian yang bilang, oh tapi si bodybuilder ini atau si influencer ini formnya cepet-cepet bang, itu otot backnya jadi-jadi aja gitu. Ya lu gak tahu dia di belakang pakai apa gitu. Ya kalau kalian pakai Rordi ya jelas gitu, walaupun form latihan kalian kurang bener ya, otot kalian bisa tetap terstimulasi untuk bertumbuh gitu, karena itu kan memicu sensitivitas pada otot kita ini gitu. Tapi hal-hal yang gue saranin ke kalian di sini ya, hal-hal yang gue sharing ini itu jelas sangat berguna untuk neti ya, dan itu memang secara teori memang benar gitu. Formnya tuh kalau kalian mau otot kalian lebih maksimal untuk bertumbuh, maka kalian harus fokus juga pada saat otot kalian berada dalam kontraksi. Itu secara teorinya memang begitu. Ketiga, kalian harus tahu struktur otot back kita ini ya. Jadi secara garis besar itu menurut gue terdapat 4 bagian otot back ya. Yang pertama itu otot pundak kita nih ya, di punggung paling atas, itu namanya trapezius atau bisa disingkat sebagai traps. Lalu di bawahnya itu ada
upper back ya. Sebenarnya ada banyak nama-nama ototnya di bagian upper back ini, cuman gue juga gak tahu semuanya gitu dan bakal pusing kita ya kalau gue sebutin satu-satu. Jadi kita sebut aja upper back. Terus yang ketiga itu ada lats atau latissimus dorsi ya, disingkat sebagai lats. Itu otot sayap kita ini ya. Ini namanya lats. Terus di bawahnya lagi ya, di paling bawah, otot punggung paling bawah itu namanya lower back. Nah, untuk gua sendiri biasanya gua lakuin satu latihan vertikal, terus satu latihan horizontal, terus satu latihan untuk isolation lats kita ini ya. Gua lebih suka lakuin lats pull over ya, yang pakai rope untuk isolation lats gue ini. Terus yang keempat ada latihan untuk latih otot traps atau pundak kita ini ya. Biasanya gue lakuin strokes untuk ini, bebas mau kalian lakuin barbell strokes atau dumbbell strokes, bebas ya. Baru sisanya gue latihan bicep ya. Terus untuk latihan gerakan vertikal sama horizontal ini bisa kalian variasiin ya. Gue pun biasanya beberapa bulan sekali gue ubah gitu, gue variasiin biar gak boring lah gitu kan, bosen kalau latihannya itu aja gitu. Dan buat kalian bertanya kok gak ada deadlift bang, ya deadlift biasanya gue masukin di leg day gue ya, jadi gue gak lakuin deadlift di saat gue main back, jadi gue lakuin deadliftnya di leg day aja gitu. Yang keempat, turunin kadar lemak kalian ya. Ini jelas harus kalian lakuin kalau kalian pengen otot back kalian tuh terlihat lebih jelas atau lebih terdefinisi ya, maka kadar lemak kalian memang harus rendah gitu ya. Sebagai gambarannya kalian bisa lihat foto gue ya, pada saat kadar lemak gue berada dalam kondisi yang rendah dan pada saat kadar lemak gue cukup tinggi itu pas gue lagi bulking ya, itu kan kelihatan jelas kan perbedaannya. Itu pasti bakal lebih tajam pada saat kalian berada dalam kondisi badan yang lean atau kadar lemak yang rendah. Jadi perbaiki pola makan kalian ya, diet lah bro gitu kan, dan kalian rutin juga lakuin kardio ringan gitu kayak jalan cepet gitu kan, jalan cepet di pagi-pagi. Biasanya gue sih pagi-pagi ya, karena pada saat pagi-pagi itu kan perut kita tuh lagi kosong sehingga tubuh kita tuh lebih cenderung pakai lemak gitu sebagai sumber tenaganya. Jadi jalan cepet di pagi-pagi itu sangat cocok untuk fat burning atau bakar lemak. Dan satu lagi, kalian jangan lupa latih bahu belakang kalian ini ya, karena itu juga menambah keestetikan di tubuh bagian belakang kalian gitu. Karena gak lucu dong kalau back kalian gede gitu kan, back kalian tebal banget tapi ternyata bahu belakang kalian kecil gitu. Ya itu jadinya kayak kelihatan kurang proporsional kalian ya. Jadi penting juga untuk rutin latihan bahu belakang kalian ini. So jadi itulah beberapa hal yang harus kalian perhatiin dalam menumbuhkan otot back kalian ya menjadi demon back ya. Cuman itu kembali lagi ke kalian semua masing-masing ya. Gue udah berikan tipsnya, kalau kalian ikutin, kalian latihan dengan keras, dapetin recovery yang cukup, gizi yang cukup, maka gue jamin otot back kalian pasti bisa bertumbuh ya. Jadi gue tunggu demon back lu pada. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If
you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.